dianjurkan untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bidaarihi amin. Wala yatakhatta riqaban nas. Jadi kita akan masuk pada malam hari ini di pembahasan masih tentang kelanjutan bagaimana seharusnya kita menghadiri majelis guru kita. Kalau kemarin ada 3 yang penting itu apa saja? Sikat giginya diingati, bersih, suci, pasrah. Itu yang paling penting sebenarnya, kepasrahannya, keikhlasannya untuk diisi oleh gurunya. Itu yang paling penting, kepasrahan untuk dimasukkan ilmu ke dalam dirinya oleh gurunya. Pasrah. Jadi kalau kita mau belajar, usahakan diri kita seperti ember yang kosong atau baskom yang kosong, yang ketika nanti sudah selesai belajar itu terisi dengan penuh. Berbeda kalau misalnya kita datang ke majelis guru, itu kita sudah bawa ember penuh, bawa baskom penuh, itu nanti kalau pulang tetap sama isinya. Jadi usahakan memang hilangkan kesombongan, hilangkan rasa tinggi diri, hilangkan masalah-masalah yang ada di luar, hilangkan masalah-masalah, semuanya dihilangkan, betul-betul fokus untuk belajar, betul-betul dibikin kosong dulu diri kita, baru datang ke rumahnya guru untuk belajar. Biar nanti kalau datang itu terisi dengan penuh embernya, hatinya. Kita umpamakan ember itu sebagai hati. Jadi kalau hatinya penuh datang, tidak terisi nanti kalau pulang. Itu saja isinya. Tapi kalau kosong nanti hatinya datang, itu akan terisi penuh dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh gurunya. Nah, itu 3 Nah, sekarang kita masuk lagi di bagaimana menghadiri majelis gurunya. Wala yatakhatta riqaban nas. Kalau masuki di majelisnya guru, apa itu majelis? Pengajian. Selain pengajian, perkumpulan, apalagi? Pengajian, perkumpulan, sekolah, di dalam kelas, kemudian pas menghadap, itu namanya semuanya majelis. Itu namanya majelis ilmu. Menghadap itu jelas majelis ilmu. Kalian masuk di kelas itu namanya majelis ilmu. Kalian belajar begini itu namanya majelis ilmu. Kalian disuruh meeting sama pembina itu namanya majelis ilmu. Semuanya yang tempat berkumpul baru ada pembinanya, ada gurunya, itu semuanya namanya majelis. Karena di situ ada ilmu yang akan disampaikan oleh pembinanya, oleh gurunya. Itu semuanya namanya majelis. Nah, kalau kalian masuk ke situ, kalian masuk pas meeting, kalian masuk pas pengajian begini, kalian datang pas menghadap, kalian datang masuk kelas, wala yatakhatta riqaban nas. Jangan sampai kalian melangkahi riqab, punggungnya orang lain. Jangan sampai melangkahi punggungnya orang lain. Apa maksudnya melangkahi punggungnya orang lain? Kalau kita sudah datang, jangan ambil tempat yang itu di depannya orang. Misalnya kalian datang menghadap, sudah ada temanmu di depan, jangan dilangkahi temannya. Kalau ada temanmu di depan, jangan sampai kalian ambil tempat baru masuk ke depannya. Enggak begitu. Jangan kalian menerobos. Sama dengan masuk di kelas, jangan kalian menerobos. Pengajian begini, jangan kalian menerobos. Kalau misalnya terlambat kau datang, lewat belakang saja, jangan langsung ambil bagian di depan. Sama dengan di dalam kelas, sama dengan pas menghadap, sama dengan pas meeting, semuanya begitu.
jangan sampai menerobos kalau kita belajar. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Duduklah di mana batas akhirnya majelis itu. Misalnya majelisnya laki-laki itu batas akhirnya di tempatnya Fahmi. Berarti kalau ada yang terlambat datang itu langsung di belakangnya Fahmi. Jangan langsung ambil di depannya Fahmi. Itu namanya yantahi bihil majlis. Illa ayyadzana lahu syaikhu fil mutaqaddam. Fit taqaddum. Kecuali kalau gurunya itu membolehkan, mengizinkan atau bahkan menyuruh untuk maju ke depan. Itu baru kita maju. Kalau tidak nasuruh ki guru tak maju, jangan ki maju. Ikuti saja anunya di siapa yang paling pertama datang, itu yang paling awal. Yang di tengah-tengah berarti dia nanti duduknya di tengah, yang belakangan berarti dia nanti paling belakang duduknya. Kira-kira begitu. Au ya'lama min halihim isara dzalika, atau dia tahu bahwa orang-orang di depannya mau kalau dia maju ke depan. Misalnya kalau kalian lagi menghadap, baru itu kalian datang terlambat, itu orang-orang di depanmu yang sudah duluan datang belum belajar hafalannya, nah suruh kamu duluan di depan dan nanti langsung menghadap. Itu boleh. Harus ada izin dari orang di depannya. Jangan langsung jangan langsung menerobos, tapi harus ada izin dari orang di depannya. Wala yuqimu ahadan min maudhi'ihi. Jangan sampai kalau sudah duduk, terutama kalau majelis-majelis begini, jangan sampai kalian berdiri. Jangan sampai berdiri dari tempatmu. Makanya kalau sebelum majelis itu usahakan kencing kalau ada yang mau kencing. Apalagi pakai bedak yang belum pakai bedak, pakai parfum yang belum pakai parfum. Nanti pas nanti di situ sudah siap, betul-betul siap. Kalau ada yang belum datang, belum ada bawa pulpen, atau belum ada bukunya, usahakan memang sebelum masuk pengajian atau sebelum belajar itu semuanya sudah disiapkan. Jadi siapkan semua peralatannya sebelum belajar. Jangan sampai nanti pas di tengah-tengah belajar ada yang kurang, baru berdiri, baru minta izin. Itu dilarang kalau lagi belajar. Karena itu, kenapa? Karena itu mengurangi fokusnya gurunya. Kalau kalian ada berdiri satu di sini, tiba-tiba berdiri begini, itu langsung berubah fokusnya itu guru. Langsung fokus di situ, tidak fokus di pelajarannya. Usahakan memang jangan berdiri kalau sedang di dalam majelis ilmu. Fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal. Kalau dia diajak bicara sama temannya, jangan disahuti. Tetap saja diam di situ. Illa ayyakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin. Kalian ini sama tadi, kalian boleh berdiri atau kalian boleh maju di depan kalau itu lebih bagus. Maksudnya lebih bagus itu misalnya gurunya sedang gurunya sedang menyuruhnya untuk berdiri atau menyuruhnya untuk maju ke depan, itu tidak apa-apa. Au amarahu syaikhu bidzalika, ya gurunya bilang tidak apa-apa. Wala yajlisu wasqal halqati illa li darurati. Jangan sampai kalian duduk di tengah-tengah halakohnya, di tengah-tengah duduknya, kecuali memang sudah tidak ada yang tempat. Maksudnya di tengah-tengah itu bagaimana? Kalau di sini kan enak tuh, di tengah-tengah langsung berdiri di tengahnya situ. Itu tidak boleh. Di tengahnya laki-laki dengan perempuan. Itu tidak boleh. Kalau menghadap, kira-kira bagaimana di tengahnya? Itu langsung duduk di dekatnya gurunya, ustadznya. Kalau lagi menghadap, itu jangan sampai kalian begitu. Usahakan tetap berada di dalam satu baris bersama teman-temannya, karena itu betul-betul bisa mengurangi fokus gurunya kalau sedang mengajar. Wala yajlisu baina sahibaini illa biidnihima. Dan jangan sampai duduk di antara dua temannya, duduk di antara dua temannya, di tengah-tengah temannya, kecuali kalau dua-duanya sudah mengizinkan.
Nah, kalau di sini mungkin jarang yang ini tradisi apa namanya tradisi di Arab yang itu digunakan kalau di pondok-pondok Jawa itu digunakan ini. Kalau kita mau duduk, kalau mau belajar, masuk pengajian, kalau belum bikin izinkan teman tak yang di sebelah atau dan di sebelahnya sini untuk duduk, tidak duduk Ki. Jadi diminta izin dulu. Mas, duduk ya. Nah, baru Ki duduk. Mas, duduk ya. Nah, baru duduk. Dan kalau bilang enggak, enggak boleh Ki duduk. Nah, kalau di sini kan langsung orang nih. Pokoknya di mana lihat matanya langsung duduk di situ. Tidak peduli orang di sampingnya. Nah, seharusnya kalau kita belajar itu pedulikan juga teman yang ada di sampingnya. Nah, ini kita masuk di sini. Faslun fi adabi thalibil ilmi ma'a rifaqihi. Sekarang kita masuk di pasal bab pembahasan tentang adab-adab seorang murid, seorang santri ma'a rifaqihi, bersama dengan temannya. Nah, jadi bukan hanya kepada guru kita harus punya adab, sama teman juga kita harus punya adab ketika belajar. Wa yang bagi aidon, perlu juga ayyata'addaba, untuk beradab ma'arif qatihi, dengan teman-temannya, wahadiri majlisi syekh, dan orang-orang yang hadir di dalam majlis gurunya. Nah, ini adab kita kepada teman-teman kita sesama yang belajar dan juga orang-orang yang datang di majelis gurunya. Fa inna dzalika ta'addubun ma'asyaikhi wa siyanatun li majlisi. Karena beradab kepada teman-temannya sama juga dengan menghormati guru, wa siyanatun li majlisi, dan juga untuk melanggengkan, melanggengkan bahasa Maroninya nih. Melanggengkan, kira-kira ditahu kalau melanggengkan, melanggengkan majelisnya. Wa yaq'uda baina yaday syekhi i'datal muta'allimina la qi'datal muallimina. Ini wa yaq'uda baina yaday syekhi i'datal muta'allimina. Kalau kalian duduk di depannya gurumu, duduklah dengan cara duduknya orang yang belajar. La qi'datal muallimina. Jangan duduk dengan caranya orang mengajar. Jadi ada cara duduknya seorang murid, ada cara duduknya seorang guru. Beda cara duduknya kalau di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Jadi guru duduknya berbeda dengan cara murid duduk. Kira-kira bagaimana kalau guru? Bagaimana caranya duduk kalau guru? Kalau murid, bagaimana kira-kira caranya duduk kalau murid? Duduk sila. Kalau guru? Selonjoran. Terserah. Kira-kira bagaimana caranya duduk kalau guru? Sebenarnya sudah kalian pahami sebenarnya, cuma jarang dipraktekkan. Cara duduknya guru itu duduk bersila. Itu cara duduknya guru. Kalau cara duduknya murid, itu kakinya ditaruh di belakang. Bagaimana caranya itu? Kaki ditaruh di belakang. Kalau guru begini duduknya, begini duduknya, duduk bersila. Duduk bersila, duduk biasa. Itu cara guru duduk. Murid, bagaimana cara duduknya murid? Bisa begini, tapi lebih bagusnya begini. Begini kirim dilihat aja. Begini caranya duduk murid. Kalau bisa begini, bisa begini. Dua-duanya sama.
Tapi lebih bagusnya begini tadi di. Nah, jadi kalau ketemu Ki Buruta, begini caranya duduk. Atau bisa bagaimana anunya? Kalau di Jawa itu lebih susah lagi. Bentar. Begini caranya. Ini kakinya di belakang dikasih kayak orang apa namanya kalau orang lagi duduk di antara dua sujud. Nah, baru begini. Nah, begini caranya. Kalau duduknya murid begini, nah, sama bisa begini juga. Itu memudahkan bagi murid untuk tidak mengangkat wajahnya. Nah, kalau kita duduk begini, itu memudahkan kita untuk tidak mengangkat wajah. Tapi kalau duduk bersih lagi, itu lebih gampang kita angkat wajah. Nah, kalau bisa, pas Ki menghadap, itu begitu caranya di pas menghadapnya. Sebagusnya itu seluruhnya, pokoknya kalau ketemu Ki Guru, duduk dengan guru, itu dikasih begitu duduknya. Jangan sampai kalau kita ketemu dengan guru, gurunya duduk di atas kursi, kita ikut duduk di atas kursi. Kalau ada guru tak duduk di atas kursi, usahakan kita ada di bawah. Kita ada di bawah. Kayak suster ngesot. Kira-kira begitu modelnya duduk jadi suster ngesot. Nah, begitu kira-kira. Nah, terutama jangan sampai karena saya sering melihat ini gurunya duduk di atas di kursi. Wah, santrinya, muridnya karena merasa dekat nih dengan gurunya, merasa anu sekali nih, tiba-tiba duduk di atas kursi juga. Itu tidak boleh sama sekali. Ada duduknya guru, ada duduknya murid, beda caranya. Bisa diawalkan kira-kira? Insya Allah. Usahakan pada waktu-waktu tertentu saja, waktu-waktu yang betul-betul ketemu Ki Buruta, di saat kita sendirian bertemu guru, atau pokoknya pas lagi personal pendekatannya, lagi ketemu tatap muka, face to face, 4 mata. Nah, kira-kira kalau sudah sedang bertemu 4 mata dengan gurunya, itu gunakan duduk seperti itu. Bagusnya kalau seluruhnya kalian duduk begitu caranya kalau ada gurunya. Tapi kan ini agak berat nih kalau belum pernah begitu. Nah, kalau bisa mulai sekarang, kalau ketemu gurunya berdua misalnya, dipanggil gurunya ke kamarnya gurunya, langsung begitu caranya duduk. Atau lagi menghadap, begitu caranya duduk. Nah, kalau begini sekarang lagi banyak orang, tidak apa-apa, tidak begitu, karena kita sedikit demi sedikit diperbaiki. Tidak bisa langsung langsung semuanya tiba-tiba bagus secara duduknya, tidak bisa. Tapi sedikit-sedikit. Mana tadi la fi'datal wala yarfa' sautahu raf'an balighan min ghairi hajatin. Kalau sedang menghadiri majelis, jangan sampai kita angkat suara. Wala yadhaka, apalagi dohaka, apa artinya? Yadhaku. Nah, apalagi ketawa. Wala yukthirul kalama min ghairi hajatin, jangan banyak bicara. Wala ya'batha biyadihi wala ghairiha, jangan suka bikin sandi-sandi dengan tangan. Begitu. Apalagi kalau sama gurunya tiba-tiba begitu apa itu yang sandi-sandi kalian pakai itu sekarang itu begini. Itu jangan sampai di depan gurunya bikin sandi-sandi begitu. Tidak hormat itu namanya.
Jadi kalau Muki bersandi-sandi sama teman-teman, tapi kalau ada guru tak jangan bersandi-sandi, tidak bagus itu. Wala yaltafita yaminan wala shimalan min ghairi hajatin. Jangan balik kanan, balik kiri, balik kanan, balik kiri, hadap kanan, hadap kiri, tengok kanan, tengok kiri. Tidak jelas. Min ghairi hajatin itu tidak jelas. Nah, kalau bisa duduk diam, betul-betul diam itu badannya juga diam, tubuhnya diam, tangannya diam, semuanya diam. Bal yakunu mutawajjihan lil syekh, tetapi dia betul-betul fokus pada gurunya, musliyan ila kalamihi, mendengarkan kata-katanya. Jadi intinya kalau kita sedang menghadiri majelis, sebisa mungkin fokus. Pertama, yang kemarin itu kita kosongkan hati kita dulu. Kedua, kita bersihkan dan sucikan diri kita. Ketiga, fokus. Nah, itu 3 yang paling penting. Pertama, bersihkan diri. Kedua, kosongkan diri. Ketiga, fokuskan. Nah, itu inti dari tiga inti itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau dapat ilmu ketika guru kita bicara. Tapi kalau tidak mau kita dapat ilmu, kalau guru kita bicara, larang kerjakan itu semua. Jangan dikerjakan itu semua. Jangan dikosongkan diri kita, jangan bersihkan diri kita, jangan fokus. Tidak dapat mikir ilmu itu. Itu semua kembali kepada kita semua. Jadi semua nasihat-nasihatnya Imam Nawawi rahimahullah ini itu semuanya kembali kepada seorang murid, biar bagaimana caranya ketika belajar betul-betul itu murid masuk apa yang disampaikan oleh gurunya. Cuma sekarang kalau perkembangannya penelitian-penelitian terbaru itu ternyata orang mendengarkan orang lain bicara, atau misalnya termasuk juga guru dan santri, murid mendengarkan gurunya bicara, kira-kira paling lama berapa menit untuk fokus? 15 menit. Hanya 15 menit pertama itu muridnya fokus. 15 menit pertama muridnya fokus. 15 menit selanjutnya atau setelah 15 menit itu biasanya sudah mulai banyak tingkah. Nah, biasanya sudah mulai banyak tingkah kalau setelah 15 menit. Itu hampir semua murid-murid itu biasanya kalau 15 menit pertama itu bagus namanya, bagus fokusnya. Selalu mendengarkan, betul-betul masuk itu 15 menit pertama. Nah, itu biasanya jadi strategi guru untuk menyampaikan bahwa 15 menit pertama itu intinya, setelah 15 menit itu sudah main-mainnya, sudah macam-macamnya itu setelah 15 menit. Nah, walaupun begitu, walaupun penelitian modern itu bilang kita hanya bisa 15 menit, kalau bisa kita fokuskan lebih daripada 15 menit. Karena ulama-ulama dulu itu kalau belajar sama gurunya, kalau tidak mau berhenti gurunya, tidak berhenti dengarkan nih. Kalau misalnya gurunya bicara dari jam 9 sampai jam subuh, jam 9 malam sampai subuh, di situ mendengarkan. Tidak pernah itu kemana-mana. Tidak pernah kemana-mana. Itu bisa dilakukan. Bukan berarti ada penelitian begitu berarti semua orang hanya 15 menit. Tapi itu bisa kita paksakan diri kita sendiri kalau kita memang mau mendapatkan ilmu. Kalau kita memang mau mendapatkan ilmu. Karena biasanya guru-guru itu semakin malam atau semakin lama bicaranya itu semakin fokusnya bagus, semakin semakin keluar itu rahasia-rahasianya. Semakin lama guru diajak bicara itu semakin keluar rahasianya. Nah, itu intinya, itu kuncinya. Jadi kalau mau ketemu sama guru cari-cari ilmu, kalau ketemu 15 menit pertama itu biasanya tidak terlalu mendalam ilmu yang dikasih, tapi setelahnya semakin lama semakin malam itu biasanya keluar nih rahasia-rahasianya, keluar nih ilmu-ilmu yang penting.
keluar ilmu-ilmu yang penting. Jadi kalau bisa kita tetap belajar untuk fokus, belajar untuk fokus. Makanya kalau apa namanya, guru saya dulu bilang, apa sih sebenarnya hidayah bagi orang yang menghafal Al-Quran? Kira-kira apa hidayahnya orang untuk bisa menghafal Al-Quran? Kira-kira apa hidayahnya? Bisa duduk lama. Kalau bisa waktu duduk lama, itu insya Allah sudah punya bekal untuk menghafalkan Al-Quran. Bisa duduk lama. Bisa duduk lama. Kira-kira kalau kalian mengaji, berapa lama baru bosan duduk? Hah? Kira-kira dari setengah 9 pagi sampai jam 11 siang, ada waktu bosannya berapa lama di situ bosan tiba-tiba? Hah? Dari setengah 9 sampai jam 11 biasanya kalian bosan di jam 10. Oh, ada. Berarti ada fokusnya sekitar 1,5 jam. Atau jangan jam 9 sudah tidak fokus lagi. Itu tanda-tandanya kalian belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Kalau kalian sudah selesai sholat duha setengah 9, baru mengaji berapa halaman sampai jam 9, bosan nih. Itu belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Jadi kalian banyak-banyak berdoa, semoga Allah berikan hidayah untuk bisa duduk lama. Untuk bisa duduk lama. Karena kalau orang menghafal Al-Quran tidak bisa duduk lama, tidak tahan duduk lama, itu hafalannya biasanya tidak lancar. Biasanya tidak lancar. Jadi kata guru saya, kalau mau kita tahu mana orang yang punya hidayah dan mana punya kemampuan, punya bakat untuk menghafal Al-Quran, adalah orang yang bisa duduk lama. Paling lama duduknya paling bagus. Karena kalau Al-Quran kita sudah berdiri sedikit, sudah nolah-noleh sedikit, sudah bicara sedikit, itu biasanya hilang fokusnya di. Kira-kira begitu kalau mengaji Ki. Usahakan memang fokus. Maksudnya duduk lama itu bisa fokus lama. Bisa fokus lama. Usahakan belajar, itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari, bisa dipaksakan. Bisa dipaksakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa paksakan diri kita untuk bisa duduk lama. Kecuali kalau memang tidak mau kini, itu memang masalah. Kalau memang tidak mau itu berarti tidak dapat hidayah, betul-betul tidak dapat hidayah untuk menghafal. Jadi mulai koreksi dirinya. Selama ini saya menghafal kayaknya tidak ada hidayahnya karena baru setengah jam mengaji dulu, bosan nih. Nah, koreksi dirinya di situ. Ada kira-kira yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, intinya tadi kalau kita mau belajar sama guru kita, ada 3 tadi: kosongkan hati, bersihkan diri, fokuskan pikiran. Kosongkan hati, tulis ini: kosongkan hati, bersihkan diri, fokuskan pikiran. Hati, diri, pikiran, 3-tiganya dapat. Kosongkan hati, bersihkan diri, fokuskan pikiran. Kalau 3-tiganya dapat, hati kita sudah bagus, tubuh kita sudah bagus, pikiran kita sudah bagus, insya Allah ilmu itu akan masuk, mengalir deras. Begitu juga kalau kita mengaji nih. Kalau kita mengaji, kosongkan diri, kosongkan hati, bersihkan diri, fokuskan pikiran. Kalau ada salah satunya itu kurang, biasanya tidak terlalu bagus jadinya. Itu kesimpulannya mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan pada hari ini dan bisa mengamalkannya, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan
semua yang baik-baik tadi yang sudah kita sampaikan. Kita sama-sama membaca hamdalah dalam majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.